Oke guys, jumpa lagi di video seputar pelatihan mengemudi, tentunya di channel Ion Vandera. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial atau tips bagaimana cara memutar setir atau memutar kemudi menggunakan satu tangan. Seperti itu ya, bagaimana caranya dan tipsnya. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan biasanya di posisi apa sih kita membutuhkan berbelok menggunakan satu tangan. Nah, yang pertama biasanya ketika kita mau menyeberang jalan ramai atau jalan raya atau jalan besar seperti itu ya. Nah, biasanya kan di situ ada yang mengatur ya. Ketika ada yang mau nyebrang biasanya di stopin dulu seperti itu ya. Atau biasanya bahasa lainnya itu polisi cepek atau Pak Ogah ya. Jadi kita ketika mau nyebrang berbelok kan biasanya menggunakan satu tangan dan yang satunya itu ngasihkan uang gopeknya dulu. Seperti itu ya. Yang itu yang pertama. Nah, yang kedua biasanya keluar dari tempat parkir atau parkir yang biasanya di bahu jalan atau di pinggir jalan itu ya. Biasanya di mana ada mobil, kita harus mutar banyak setir ke kanan biasanya ya. Nah, tangan kanannya itu sambil ngasih uang parkir ke petugas parkirnya seperti itu ya. Parkir paralel yang biasanya di pinggir jalan itu ya. Nah, itu biasanya sangat repot sekali bagi pemula terutama ketika kita harus berbelok sementara kita harus mengasihkan uang parkir atau uang receh ke petugas parkir seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga itu biasanya ketika parkir atau putar balik di jalan kecil itu kan membutuhkan apa ya, putaran setir radius putar yang banyak ya. Sementara kita tangan kiri biasanya digunakan buat ngoper gigi. Jadi kalau untuk putar balik itu biasanya muternya itu menggunakan tangan kanan. Sementara tangan kiri untuk oper gigi seperti itu ya. Gigi maju dan gigi mundur. Contohnya putar balik di jalan seperti ini. Nah, jadi nanti saya mau putar balik di sini menggunakan satu tangan. Ini jalan sekitar lebarnya itu sekitar 5 meter ya. Sebenarnya kalau untuk papasan sebenarnya lebar, tapi untuk putar balik di sini tuh sempit, termasuk sempit kalau untuk putar balik di jalan sempit seperti ini. Nah, jadi kadangkala kita harus dipaksakan dengan keadaan. Contohnya kita mau putar balik di jalan seperti ini, jalan kecil, tapi kok nyari persimpangan atau pertigaan atau perempatan itu kok nggak nemu-nemu. Akhirnya kita memaksakan putar balik di posisi jalan seperti ini. Jadi kurang lebih nanti tuh kita harus minggir ke kiri, maju kanan, mentok depan, mundur lagi, mentok lagi, maju lagi, kurang lebih sekitar 3 kali maju dan 3 kali mundur. Keempatnya kemungkinan baru jadi. Keempatnya maju baru jadi. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke tutorial posisi memutar setir dalam kondisi jalan, saya mau mencontohkan dalam kondisi berhenti dulu ya guys. Jadi kalau dalam kondisi berhenti sebenarnya secara itu tidak dianjurkan, tapi untuk contoh dulu nggak masalah. Jadi untuk teorinya dulu seperti itu ya guys. Nah, jadi pertama tips saya, pertama ketika mau memutar kemudi menggunakan satu tangan, pertama jempolnya jangan mengunci seperti ini. Jempolnya harus seperti ini. Kalau empat jari ini nggak apa-apa, agak menggenggam seperti ini nggak apa-apa. Jempolnya seperti ini. Nah, kenapa nggak boleh seperti ini? Oke, contoh, nah, sumpama saya mau putar satu kali putaran ke arah kiri ya. Contohnya seperti ini. Kita putar satu kali putaran. Nah, ini udah nggak bisa muter lagi. Padahal ini baru setengah putaran. Jadi ini jempolnya ngunci seperti ini. Nanti untuk melakukan seperti ini tuh repot sekali. Pasti lepas. Ketika kita seperti ini, kita mau perpindahan seperti ini, itu udah lepas duluan setirnya kebanyakan. Jadi yang benar seperti ini, kita ulang ya. Ketika kita belok setengah putaran sih nggak masalah ya, kita seperti ini aja kalau setengah putaran. Tapi kalau lebih repot seperti ini jempolnya. Jadi yang benar jempol tetap di sini, ini genggam. Seumpama satu kali putaran ke kiri, set. Perhatikan tangan saya ini sudah mentok, nggak bisa. Maksudnya tangan saya sudah melintir ya. Lalu tangannya membegar seperti ini. Bahasa Indonesianya membegar apa ya? Atau bahasa lainnya membegar seperti apa? Intinya tangannya harus seperti ini, menghadap ke atas. Lalu putar lagi, sat. Nah, jadi tangan ini posisinya tetap menghadap ke arah atas. Nah, contoh kita kembalikan satu kali putaran ke kanan,
tangan masih menghadap ke arah atas. Nah, seperti itu ya guys. Itu tipsnya. Tangan kiri pun sama. Coba tangan kiri mau belok ke arah kanan, tangan tetap di sini, ini nekam kencang, tangan agak ada dorongan ke depan ya, ada sedikit dorongan ke depan, lalu putar. Nah, kalau sampai sini, ini tangan sudah harus mulai begar lagi guys. Nah, begar lalu menghadap ke atas seperti ini, lalu diputar lagi, tambahinnya. Nah, tetap menghadap ke arah atas seperti itu ya. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja seperti apa ini contohnya dalam kondisi jalan ya. Oke, perhatikan ya guys, tangan saya. Jadi tangan saya nggak nekem seperti ini ya. Dua kali putaran ke kanan, mentok depannya, giginya oper mundur, setirnya 4 kali putaran ke kiri, maju lagi 4 kali putaran ke kanan, mundur lagi 4 kali putaran ke kiri, maju lagi 4 kali putaran ke kanan. Lolos guys, 2 kali putaran ke kiri. Nah, seperti itu contohnya ya guys. Jadi itu untuk contoh putar balik di jalan kecil. Jadi yang tangan kiri ini buat oper gigi maju mundurnya, terus tangan kanannya kita mutar setir yang banyak biar nggak bundet kayak gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi saran saya pegangnya di sisi kanan sini, tangan jangan gegem seperti ini, agak nekan seperti ini. Saya sarankan seperti itu. Nah, kalau tangan kiri biasanya untuk berbelok atau nyebrang, contohnya seperti ini. Saya mau nyebrang di jalan rame pakai sabuk biru, gigi 1. Nah, ini yang tangan kiri tetap sama, masih kalau tangan kiri posisinya di arah jam 9 ya. Di sini tangan jangan gegem, megar seperti ini, maju. Biasanya yang ini sambil nurunin kaca seperti ini, ngasih uang parkir atau uang gopay ya. Perhatikan tangan saya. Nah, ketemu lagi di posisi sini lagi ya gitu. Sebenarnya jadi kenapa saya bilang diusahakan jangan geser ke sini atau ke sini atau ke sini, itu supaya kita tahu posisinya, nanti setir kita posisinya sudah lurus. Jadi setir kita posisinya sudah lurus. Kalau kita mutar dari posisi tangan kanan, kita putar 1 kali putaran, nah berarti ketemu di sini lagi. Contohnya seperti ini. Jangan geser, diusahakan 1 kali putaran ke kanan. Nah, kan 1 kali putaran ke kanan. Jadi diusahakan tetap di sini lagi ketemunya. Nanti ketika kita mau balik ke kiri, ini berarti posisinya di sini lagi. Itu berarti posisi sudah lurus. Nah, seperti itu. Kalaupun geser dari sini nggak apa-apa. Yang penting gesernya jangan sampai setengah lingkaran ya. Kayak gitu. Itu pertama saran dari saya. Oke ya guys, sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Oke, dadah.